Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik aja ya. Aku mau share lagi nih kegiatan aku di hari ini. Ini tuh pagi-pagi. Seperti biasa, kalau pagi-pagi itu pasti kegiatan aku ngupleknya di dapur. Nah, ini tuh aku mau panasin dulu sisa tumisan yang kemarin. Ini tuh masih ada tumisan pakcoy. Jadi masih ada sedikit lagi ya, lumayan lah bisa untuk sekali makan. Jadi biar nggak asem, ini aku mau panasin dulu. Setelah nanti selesai manasin sayur, nanti aku juga mau beresin bagian dapur dulu. Walaupun nanti akan berantakan lagi, nanti bakalan kotor lagi. Nanti kan aku juga mau masak ya, pasti bakalan kotor. Tapi nggak apa-apa, aku mau beresin aja biar aku tuh makin semangat buat masaknya. Karena kalau ngelihat keadaan dapur berantakan atau cucian piringnya numpuk, suka bikin mood jadi jelek ya mams. Nah, biasanya beres-beres dapur itu aku suka kerjainnya di malam hari. Jadi biar pagi-pagi itu enak gitu ya, dapur udah bersih. Jadi pagi-paginya bisa langsung masak aja. Tapi akhir-akhir ini tuh aku lagi maraton buat nonton drakor nih mams. Nah, siapa nih di sini yang me time-nya nonton drakor kayak aku juga? Tapi aku tuh bisa sempet nonton drakornya malam-malam aja nih mams. Jadi jam setengah 9 malam aku tuh masuk kamar dulu buat tidurin Arsi. Dan pak suami juga udah tidur sih jam segitu. Jadi kalau kerja pasti jam segitu udah tidur. Nah, pas semuanya udah tidur, aku keluar lagi dari kamar buat nonton drakor. Sebenarnya drakor ini tuh udah pernah aku tonton, judulnya itu Descendant of the Sun. Ini tuh drakornya udah lama banget ya, tapi nggak tahu kenapa aku tuh kayak pengen ngulang lagi, tapi tetap rame banget ya. Jadinya rutinitas malam aku buat beresin dapur diganti deh jadi pagi-pagi aja. Gak apa-apa ya mams, kita kan juga butuh hiburan. Walaupun gak bisa hiburan di luar, seenggaknya kita bisa nonton film kesukaan kita. Itu juga udah seneng banget. Tapi tetap ya, me time-nya ibu-ibu itu baru bisa terlaksana kalau pekerjaan rumah udah beres atau anak juga udah tidur. Oke, aku lanjut lagi mau nyapu dulu sebelum nantinya masak. Aku sih masaknya nyantai aja nih mam, soalnya kan masih ada tumisan yang tadi dipanasin. Jadi biar pak suami itu makannya atau sarapannya itu dulu aja deh, biar ngabisin dulu ya, soalnya mubazir kalau dibuang. Dulu sebelum aku menerapkan hidup minimalis, setiap ke toko atau setiap buka aplikasi marketplace terus ngeliat ada barang-barang lucu atau mainan anak yang gemes atau baju-bajunya anak, itu rasanya kayak wajib banget dibeli. Dan rata-rata barang-barang yang aku punya sebelum menerapkan hidup minimalis itu jarang dipakai mams, dan hanya keinginan sesaat aja. Jadi barang itu aku beli bukan karena butuh, tapi karena lapar mata. Terus dipaksain beli dengan alasan kalau nanti butuh, jadi aku udah punya gitu barangnya. Tapi alhamdulillah setelah merubah gaya hidup, walaupun masih banyak belajar sih, tapi sekarang tuh aku jadi lebih selektif lagi mams dalam membeli dan memilih barang. Nah, di video kali ini aku mau share tips-tips apa aja yang harus diperhatikan kalau kita mau memilih dan membeli barang, supaya tidak terjadi perilaku konsumtif atau belanja berlebihan. Tips yang pertama adalah pastikan dulu kalau barang yang kita mau beli itu benar-benar dibutuhkan. Dalam menerapkan hidup minimalis bukan berarti kita nggak boleh beli ini dan itu lagi ya, karena kegiatan belanja itu tetap menjadi kebutuhan hidup. Misalnya mengganti baju baru buat mengganti baju lama yang udah kekecilan, mengganti perabotan yang rusak. Nah, semua itu nggak apa-apa kok kalau kita mau beli, asalkan kita sudah yakin kalau kita benar-benar butuh barang itu. Nah, cara supaya kita bisa menentukan barang yang mau dibeli itu benar-benar kita butuhin, kalau aku sih biasanya nggak langsung dibeli mams barangnya. Aku pasti harus berpikir 2 kali dulu untuk bisa beli barang itu. Dan kita juga bisa bayangin dulu kira-kira kalau kita nggak punya barang itu bakalan menghambat aktivitas kita atau enggak, atau bahkan sampai membuat kita jadi nggak bisa kerja.
Nah, kalau begitu berarti bisa dipastikan kalau kita benar-benar butuh barang itu. Cara ini juga bisa kita terapkan pada saat belanja online ya. Misalnya nih, kalau kita mau belanja online, masukin dulu aja mams barang-barang yang kita mau beli itu ke keranjang. Jangan langsung dibayar ya. Kita diamin dulu aja sampai beberapa hari. Aku bahkan pernah sampai lupa kalau ternyata di keranjang itu ada barang yang tadinya mau di check out dan akhirnya malah nggak jadi di check outnya. Bahkan sampai keranjangnya itu udah 99 plus plus plus. Saking banyaknya gitu barang yang cuma dimasukin aja ke keranjang. Kira-kira mams pernah nggak kayak gitu? Kalau pernah berarti bisa dipastikan kalau itu cuman keinginan aja. Tips yang selanjutnya, kalau kita mau membeli barang, yang perlu diperhatikan yaitu barangnya harus bisa multifungsi. Mungkin nggak semua barang bisa multifungsi ya mams, tapi kita bisa kok memultifungsikan barang-barang di rumah. Misalnya nih kayak panci. Sekarang itu banyak ya panci yang udah bisa sekaligus ngerebus, ngukus, dan juga ngegoreng. Dan tentunya itu bisa menghemat pengeluaran sekaligus penyimpanannya. Tips yang selanjutnya, kita harus mengutamakan fungsi. Dulu aku tuh seneng banget mams beli barang-barang yang lucu-lucu, misalnya kayak pernak-pernik atau dekor yang sebenarnya tuh minim fungsinya, ya cuman lucu-lucuan aja. Tapi setelah tahu kalau punya banyak barang di rumah itu malah bikin menguras energi untuk bersih-bersihnya, akhirnya barang-barang yang gak berfungsi itu gak pernah aku beli lagi. Saat mengutamakan fungsi, misalnya nih kita bisa memilih toples yang bagus atau estetik. Selain bisa untuk menyimpan kue-kue, tapi bisa juga ya untuk dijadiin pajangan di meja ruang tamu. Nah, ini adalah kegiatan aku selanjutnya. Setelah tadi aku ngelipetin dulu beberapa bajunya Arsy dan juga celana yang gak akan disetrika. Sekarang aku lanjut lagi mau masak nih mams. Untuk hari ini seperti biasa ya, aku masaknya pasti yang simple-simple aja dan juga cuman satu menu. Aku mau bikin mie telur goreng gitu ya mams. Ini untuk campurannya aku pakai kol dan juga daun bawang. Nanti juga aku mau tambahin bakso. Terus aku ini mau ngerebus dulu mie-nya. Ini aku beli mie-nya satu bungkus aja pakai mie telur ya mams. Ini tuh aku beli mie telurnya harganya 5.000 di pasar. Ngerebus mie-nya ini gak lama-lama ya mams. Ini selama 2 atau 3 menit aja supaya mie-nya tuh gak terlalu lembek. Selanjutnya ini aku tumis dulu bumbu halusnya. Nah, buat bumbu halusnya tadi aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, sama aku tambahin cabai domba biar sedikit pedas. Terus pas bumbu halusnya tuh udah kering sama udah harum, aku lanjut lagi masukin orak-arik telur, sama kebetulan masih ada potongan bakso, ada stok bakso di freezer, aku masukin aja. Terus aku juga masukin kol dan daun bawangnya. Nah, ini diaduk-aduk aja sebentar ya sampai kira-kira kol sama daun bawangnya terus baksonya itu udah agak sedikit layu. Kemudian ini aku masukin mie yang udah direbus tadi. Ini tuh bahan-bahannya aku pakai stok yang ada di kulkas aja ya. Jadi kebetulan masih ada sisa kol. Ternyata kol itu tahan lama ya mams disimpan di dalam kulkas. Terus disimpannya tuh harus di kedap udara gitu. Jadinya tahan lama banget. Ini tuh kolnya udah hampir seminggu atau 2 mingguan gitu. Tapi bagian item-itemnya tuh cuma di luarnya aja. Pas aku potong-potongin, dalam-dalamnya tuh masih pada bagus. Tadi aku tambahin garam, royco, dan aku tambahin juga kecap. Tapi ternyata aku baru sadar kalau kecap di botol itu sedikit lagi. Jadi aku tambahin kecapnya sedikit aja deh. Dan ini aku juga tambahin saus sambal sedikit. Oke, aku lanjut lagi ke tips yang terakhir ya. Kalau kita mau memilih barang, kita harus sesuaikan lagi dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Karena semua barang-barang bagus yang ada di rumah orang lain belum tentu bagus juga disimpan di rumah kita. Atau belum tentu nyaman di rumah orang lain tapi nyaman disimpan di rumah kita.
Dan yang paling penting, kalau kita mau membeli barang, kita harus sesuaikan lagi dengan kemampuan kita ya. Apakah kita punya uang yang cukup untuk beli barang itu? Jangan sampai maksain atau sampai sibuk dengan fokus memikirkan gaya hidup. Biar selalu kelihatan up to date terus, sibuk dengan ego kita, keinginan-keinginan kita. Kalau kita memang gak mampu, untuk apa ya Mams? Lebih baik kita fokus dengan kebutuhan dan membaguskan kualitas hati dan diri kita aja. Alhamdulillah masaknya udah selesai. Ini aku lanjut lagi mau ngebersihin bagian kompor. Ini tuh tadi pas aku ngaduk-ngaduk, mie-nya banyak banget mie yang berjatuhan Mams di bawah kompor. Makanya kalau udah beres masak itu pasti harus banget dibersihin. Oke, kayaknya video aku cukup sampai sini aja ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.